Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman. Saya mohon maaf, saya tidak ada di Jakarta karena ada sesuatu yang harus saya kerjakan di luar pulau. Saya sampaikan, jadi saya tidak mau terlalu banyak menanggapi apa yang disampaikan oleh Humas, kalau nggak salah Humas ya, atau bidang apa itu di Kejaksaan Tinggi. Yang jelas saya sampaikan, saya mendapatkan peramanah dari Nikita Mirzani dan dia juga meminta saya segera dalam 1-2 hari ini segera memasukkan gugatan Wan Prestasi. Gugatan Wan Prestasi itu segera saya daftarkan dengan yang menjadi tergugat itu adalah RG, ya, yang menjadi tergugat adalah RG, yang kedua adalah AM, yang ketiga, mohon maaf ini bukan tergugat tapi turut tergugat satu, ya, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, turut tergugat dua adalah Jaksa Agung Republik Indonesia, dan ada satu perusahaan juga menjadi turut tergugat tiga. Dari gugatan Wan Prestasi ini, nanti saya akan menguji persoalan ini bahwa disinilah sebetulnya ini adalah persoalan keperdataan yang dipaksa menjadi perkara pidana, seperti itu. Jadi patut diduga ini adalah sebuah perkara perdata yang dipaksa. Saya ulangi, patut diduga sebuah perkara keperdataan yang patut diduga dipaksa menjadi perkara pidana, seperti itu. Artinya gugatan Bang Fahmi yang soal Wan Prestasi ini, itu memang sudah direncanakan sejak lama atau berdasarkan, putusan polisi yang tadi Bang, yang bilang katanya ini kita akan kemungkinan yang soal berkas dibalikin itu Bang, atau seperti apa Bang, dari planning Abang sendiri? Ini kan strategi saya sebetulnya. Jadi saya nggak perlu sampaikan, saya harus menghitung kapan saya harus membuat sesuatu langkah hukum. Contohnya saya membuat langkah hukum di saat saya melaporkan adanya rekaman ilegal yang dipergunakan menjadi barang bukti. Jadi patut diduga ada orang yang melakukan rekaman tanpa izin, yang patut diduga rekaman tersebut dijadikan barang bukti dalam laporan ini. Itulah yang saya lakukan dan saya sudah melaporkan saat ini dalam proses penyelidikan yang ditangani oleh salah satu direktorat pada Polda Metro Jaya. Jadi itu langkah hukum di mana saya melakukan pada saat-saat tertentu dengan hal-hal yang menjadi perhitungan saya. Jadi sama dengan tiba-tiba saya mengasih info kepada teman-teman, segera saya akan mengajukan gugatan Wan Prestasi yang saya lihat bahwa ini adalah ada sebuah kesepakatan antara RG dengan IM dan juga dengan Nikita Mirzani. Seperti itu, dan itulah yang kita akan uji, sehingga yang menjadi tergugat adalah 2 orang, yang menjadi turut tergugat adalah 3. Ada 2 institusi dan 1 adalah perseroan terbatas, seperti itu. Bang, mengenai masa tahanan Niki sendiri seperti apa nih, Bang? Ya, itu kalau masa penahanan sih berdasarkan surat yang saya terima terakhir tanggal 1 Juni 2025. Jadi itu kita lihat aja, yang jelas saya sampaikan bahwa dalam perkara ini yang dijadikan dasar untuk membuat laporan, yang dijadikan dasar untuk menjadi barang bukti, patut diduga adalah sebuah rekaman yang tanpa izin dari seseorang, rekaman tersebut dijadikan barang bukti dan barang bukti rekaman tersebut saat ini saya laporkan dugaan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 31 Undang-Undang ITE, junto pasal 32 Undang-Undang ITE, seperti itu. Bang Fahmi tadi saat diwawancarai Julianus juga mengatakan kalau misalnya semua ini belum selesai sampai tanggal 2 Juni, masa tahanan Nikita Mirzani akan kembali diperpanjang. Itu bagaimana Bang menanggapinya? Sedangkan Ya, kata itu memang, jadi kita nggak akan menanggapi karena hukumnya seperti itu.
itu diatur di pasal 29 KUHP. Karena ini ancamannya di atas 9 tahun, memang diberi kewenangan menurut KUHP untuk diperpanjang. Jadi awal penahanan itu adalah 20 hari, bisa diperpanjang 40 hari. Ada satu klausul di pasal 29, seingat saya, kalau saya salah mohon maaf, bahwa di situ ditentukan dalam hal terkait dugaan tindak pidana dengan ancamannya 9 tahun ke atas, maka bisa apabila dibutuhkan dalam proses penyidikan, maka bisa diperpanjang 30 hari dan bisa diperpanjang kembali selama 30 hari. Apabila tenggang waktu sudah sampai batasan 20, 40, 30, 30, belum juga ada penyelesaian proses penyidikan atau belum P21, maka harus lepas demi hukum, seperti itu. Berarti memang ada peluang yang besar Bang untuk Nick Mir ini bisa benar-benar bebas ya Bang? Ya itu semuanya saya yakin insya Allah bisa, tapi kita lihat saja. Yang jelas yang harus saya sampaikan dan sudah saya ingatkan juga kepada Kejaksaan Tinggi DKI bahwa saya diminta untuk segera mengajukan gugatan wan prestasi, di mana yang saya uji adalah kesepakatan terkait dengan persoalan pemberian uang 4 miliar tersebut yang merupakan bagian dari perjanjian yang telah disepakati pada November tahun 2024, seperti itu ya. Anda baru tahu kan kalau itu adalah ada perjanjian, yang Anda sendiri baru tahu saat ini bahwa itu adalah kesepakatan. Dan kalau kesepakatan itu dipersoalkan, itu adalah namanya wan prestasi. Kalau wan prestasi itu adalah persoalan keperdataan, bukan pidana ya. Bang, tapi kalau Kira- misal nanti sampai tanggal 2 Juni tidak ada tambahan masa penahanan bagi Nick Mir ya Bang? Ada 30 hari lagi dan itu terakhir. Berarti terakhir ya Bang ya, ada penambahan lagi itu Ya, terakhir ya Bang? kalau menurut KUHP ada kewenangan 30 hari lagi dan itu adalah kewenangan yang terakhir. Apabila dalam waktu 20, 40 dan sudah menjadi 180 hari, ya, maka harus lepas demi hukum. Bang, mohon maaf, tadi yang saya tangkap bahwa Abang mengatakan bahwa diperintahkan oleh NM untuk menggugat wan prestasi, berarti secara tidak langsung uang 4M itu hasil kesepakatan ya Bang, berarti bukan Iya. tidak adanya ditemukan dugaan pemerasan seperti yang Ya memang dilaporkan tidak oleh ada RG. pemerasan. Bagaimana orang pemerasan orang dalam keadaan bebas merdeka? Dia yang pertama kali menelpon dan dia sendiri yang membuat kesepakatan, dia yang menentukan juga sistem pembayarannya. Terus dia juga minta kalau dalam waktu setahun diberitahukan kembali dan itulah yang saat ini saya akan uji. Jadi saya diminta sama Nikita segera untuk ajukan, Bang daftarkan saja Bang gugatan wan prestasinya. Banyak. Oke Bang, kalau boleh tahu kesepakatan itu apa Bang, dalam hal bidang apa kesepakatan antara 4M tersebut Bang, boleh dijelaskan? Ya itu kan disuruh mereview yang baik-baik. Anda sudah dengar tuh percakapannya kan sudah ada di media sosial. Di YouTube kalau nggak salah, di TikTok kan ada itu yang lagi rekamannya kan ada. Anda bisa dengar sendiri. Kalau Anda nggak punya nanti saya coba akan carikan. Yang jelas itu adalah bagian dari kesepakatan yang harus dihormati dan apabila kesepakatan itu dipersoalkan itu adalah bagian antara prestasi dan non prestasi. Bang, Oke, Bang, kesepakatan berarti- itu di hitam di atas putih atau seperti apa Bang? Tertulis atau gimana Bang? Kesepakatan itu bisa tertulis, bisa lisan. Nanti itu proses pembuktian. Yang jelas kami punya dalil, punya dasar, punya argumentasi hukum bahwa ini adalah bagian dari persoalan perdata, sehingga apabila persoalan tersebut dipersoalkan, maka itu terkait dengan prestasi dan wan prestasi. Prestasi itu adalah telah melakukan, wan prestasi adalah mengingkari kesepakatan yang ada. Dan gugatan yang kami ajukan adalah gugatan adanya wan prestasi yang dilakukan oleh seseorang, RJ, dan AM. Oke Bang, berarti ini bisa dikatakan adalah endorse ya Bang ya, antara Ya, kesepakatan itu bisa antara saja RG. lah. Jadi seperti apa itu nanti istilah lah ya. Bang, tapi Itu kenapa menjadi baru diperintahkan untuk daftarkan gugatannya
dalam waktu Wan dekat ini? prestasi. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin itu, Bang? Ya itu kan strategi saya. Anda kan nggak boleh tahu apa yang harus saya lakukan. Ya itulah saya melakukan sesuatu di detik-detik yang memang pada saatnya saya harus lakukan. Jadi sama dengan saya membuat laporan dugaan adanya intercept atau melakukan rekaman tanpa izin. Itu saya laporkan pada tanggal April ya, di bulan April. Artinya memang itulah skenario saya dari saat-saat saya melakukan sesuatu. Jadi ini kita bilang sudah daftarkan aja Bang sekarang. Bang boleh Artinya cukup dirugikan juga dong Bang dengan udah adanya masa penahanan Bang. Ya itu kalau dirugikan ya pasti dirugikan, tapi itu kan persoalan lain. Yang jelas sekarang kita akan uji apakah di sini ada dugaan tindak pidana ataukah justru ini adalah persoalan keperdataan terkait dengan pelaksanaan dan atau tidak melaksanakan sebuah perjanjian. Nah, di dalam hukum melaksanakan perjanjian namanya prestasi, yang tidak melaksanakan perjanjian namanya wan prestasi. Nah, saya mengajukan gugatan namanya gugatan wan prestasi. Kenapa saya katakan terjadi wan prestasi? Karena yang disepakati itu adalah terkait dengan proses mereview yang baik-baik dalam tenggang waktu 1 tahun, namun dalam proses belum berjalan, belum selesai, tiba-tiba dipersoalkan dan dianggap sebagai bukan sebuah perjanjian, padahal ini adalah perjanjian. Seperti itu. Bang, artinya kalau tidak tertulis itu, apakah masih bisa untuk, digugat, Bang? Karena kan kalau tidak ada hitam di atas putih itu berarti tidak ada bukti kekuatan hukum gitu loh, Bang. Maksudnya kalau ini Abang tadi bilang bisa bisa jadi ini adalah tertulis atau tidak tertulis, berarti tandanya seperti apa, Bang, perjanjian? Bentuk perjanjiannya itu seperti apa? Apakah cuma omongan doang atau memang ini tertulis atau gimana, Bang, gitu? Bisa dijelaskan? Kalau menurut Anda perjanjian itu terbagi seperti apa? Kalau Anda sendiri belum paham, alangkah baiknya Anda pahami dulu baru tanya sama saya, daripada nanti saya kuliahin malam ini sampai malah nggak enak nanti. Yang jelas, sekali lagi saya katakan, apabila ada sebuah kesepakatan, kalau kesepakatan atau perjanjian itu dilaksanakan, itu namanya prestasi. Apabila tidak dilaksanakan namanya wan prestasi. Nah, inilah yang saya gugat adalah terjadi wan prestasi. Kenapa terjadi wan prestasi? Karena yang disepakati tiba-tiba diingkari, dianggap sebagai sesuatu dugaan tindak pidana. Itulah yang saya uji saat ini. Untuk pasal-pasal, Bang, apabila tadi digugat, berikut dijelasin, Bang, terus jeratan hukumnya maksimal berapa tahun jika Nggak ada terbukti kalau itu wan wan prestasi, ini prestasi? beda. Ini kalau perdata kan urusan keperdataan, bukan urusan pidana. Ini urusan pelaksanaan perjanjian, namanya prestasi. Apabila tidak dilaksanakan perjanjian namanya wan prestasi. Bang, sorry bisa diulang, Bang, yang tergugatnya Reza Gladys lalu siapa lagi, Bang? Ada beberapa orang ini saya lihat ini. Bisa tolong diulang, Bang? Ada. Ya ini masih belum, nanti setelah terdaftar saja resmi ya. Ini kan masih dalam proses. Jadi kalau nanti sudah saya daftarkan secara resmi, saya kan masih ada dalam proses akan mengajukan ya. Jadi nanti kalau sudah terdaftar resmi, nanti akan saya sampaikan siapa semua yang akan kami ajukan, kami jadikan sebagai pihak tergugat. Jadi seperti itu aja. Yang jelas dalam waktu segera, itu saja yang terpenting, segera saya akan mengajukan gugatan adanya wan prestasi atau adanya perbuatan yang mengingkari sebuah kesepakatan seperti itu. Nanti dalam 1-2 hari ini saya kabarin. Kalau perlu nanti setelah resmi, Anda saya beritahu, saya kasih tahu nomor perkaranya dan sebagainya. Biar lebih afdol ya saya menyampaikannya. Tapi yang jelas akan diajukan gugatan perdata adanya wan prestasi seperti itu.